Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggara Putra dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisa deret berkala dengan metode semi average. Di sini kelompok 3 kami yang beranggotakan Agus Rahmat Haryanto, Anggara Putra Ajitano Pamungkas, Beni Setiadi Saputro, dan Reza Kurniawan. Analisa data atau deret berkala. Analisa deret berkala merupakan prosedur analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui gerak perubahan atau perkembangan nilai suatu variabel sebagai akibat dari perubahan waktu. Dalam analisis ekonomi dan lingkungan bisnis, biasanya analisa deret berkala digunakan untuk meramal forecasting nilai suatu variabel pada masa lalu dan masa yang akan datang, berdasarkan pada kecenderungan dari perubahan nilai variabel tersebut. Analisa deret berkala time series juga merupakan suatu analisis yang berdasarkan hasil ramalan yang disusun atas pola hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel waktu yang mempengaruhinya. Pendugaan masa depan dilakukan berdasarkan nilai masa lalu dari suatu variabel. Deret berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan waktu terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu. Dicatat secara teliti menurut urutan-urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Dari suatu runtut waktu akan didapat diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian, atau variabel. Jika perkembangan suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur, maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan dapat diramalkan peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Secara konvensional, analisis deret berkala selalu didasarkan pada anggapan bahwa nilai deret berkala merupakan hasil perkalian multiplikatif dari tren sekuler, variasi musim, variasi siklikal, dan variasi random. Namun demikian, data deret berkala juga dapat merupakan hasil penjumlahan atau kombinasi antara perkalian dan penjumlahan dalam 1001 cara dari komponen-komponennya. Analisa deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisa deret berkala bertujuan untuk 1. Mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. 2. Meramal forecast nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Ada 4 komponen data berkala, yaitu tren sekuler, kecenderungan, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah, kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Pola ini disebabkan antara lain oleh bertambahnya populasi, perubahan pendapatan, dan pengaruh budaya. Komponen tren ini dapat ditunjukkan dengan garis regresi yang bersesuaian dengan titik-titik time series, baik yang memiliki slope atau sudut positif maupun negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Reza Kurniawan. Variasi musim atau seasonal, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang teratur. Pola ini berhubungan dengan faktor iklim atau cuaca, atau faktor yang dibuat oleh manusia, seperti liburan dan hari besar. Komponen seasonal atau musiman juga merupakan fluktuasi periodik, tetapi periode waktunya sangat singkat, yaitu 1 tahun atau kurang. Sebagai contoh, penjualan secara eceran untuk kebutuhan alat-alat mandi cenderung lebih tinggi pada saat musim semi atau spring, dan lebih rendah pada musim dingin atau winter. Demikian juga departemen store biasanya mengalami puncaknya pada saat menjelang hari Lebaran dan hari Natal. Biro perjalanan pada saat liburan musim panas, dan toko kelontong pada saat gajian para pegawai. Variasi siklus atau siklikal, yaitu komponen siklikal adalah fluktuasi pada time series yang berulang sepanjang waktu, dengan periode lebih dari 1 tahun antara satu puncak ke puncak berikutnya. Siklus bisnis adalah suatu atau sebuah contoh dari fluktuasi jenis ini.
Kadang-kadang siklus dapat terjadi dalam ribuan tahun. Misalnya temperatur global merupakan siklus 100.000 tahunan. Ayunan modul statistik deskriptif 2 Universitas Nusa Mandiri tren yang berjangka lebih panjang dan agak sedikit teratur. Perbedaan utama antara pola musiman dan siklus adalah pola musiman mempunyai panjang gelombang yang tetap dan terjadi pada jarak waktu yang tetap. Sedangkan pola siklus memiliki durasi yang lebih panjang dan bervariasi dari siklus ke siklus yang lain. Gerakan atau variasi random atau residu atau irregular or random. Gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan atau change factor. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti dengan pola yang teratur dan tidak dapat diperkirakan. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, bencana alam, dan lain-lain. Komponen ini memperlihatkan fluktuasi yang random atau noise sebagai akibat dari adanya suatu perubahan yang mendadak, misalnya mogok kerja, minyak, kesalahan fungsi peralatan, atau kejadian lainnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Variasi random ini dapat menyulitkan kita identifikasi efek dari komponen yang lain atau tren, siklus, dan musim. Tren atau T atau tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Perlu diketahui bahwa tren sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Misalnya, 1. Menggambarkan hasil penjualan, 2. Jumlah peserta KB, 3. Perkembangan produksi harga, 4. Volume penjualan dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Ya, next. Bang Ben. Baik, saya lanjut dari slide berikutnya. Kegunaan dan ciri-ciri tren. Manfaat analisis tren atau gerakan tren sekuler atau analisis berkala adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan atau forecasting kondisi mendatang. Tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk yaitu tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk yang pertama persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Yang kedua, gambar atau grafik yang dikenakan dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Yang ketiga, tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Rumus analisa tren. Analisa tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan sebagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Ini adalah rumus untuk menentukan tren. Y sama dengan A plus B kali X, dengan keterangan Y adalah nilai variabel Y pada suatu waktu tertentu. A yaitu perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y. B yaitu kemiringan slope garis tren. X yaitu periode waktu deret berkala. Metode semi-average.
Metode setengah rata-rata dimaksudkan sebagai cara untuk mengetahui model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung dua kalinya. Menurut metode ini, garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data-data historis tersebut diperoleh dengan perhitungan statistika dan matematika tertentu, sehingga unsur subjektivitas dapat dihilangkan. Metode trend semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapus karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Ini adalah rumus data ganjil dan data genap. Untuk data genap yaitu B sama dengan Y1 dikurangin B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi N. Untuk data ganjil, B sama dengan Y2 dikurangin Y1 dibagi N kurangi 3 dikurangin 1, atau B sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi N plus 1 dengan keterangan B yaitu perubahan nilai variabel setiap tahun atau bulan atau hari. Y1 yaitu rata-rata kelompok pertama, Y2 rata-rata kelompok 2, dan N yaitu jumlah data tiap kelompok. Ini adalah studi kasus perhitungan metode semi-average. Kita ambil data impor non-migas Indonesia dari bps.co.id. Ini adalah contoh data genap kelompok genap. Untuk bulan Januari sampai April itu ada 4. Kita bagi 2 kelompok dengan data migas dari 1551,8 sampai 2023,4. Kita bagi 2 kelompok. Untuk X-nya di bulan pertama, di bulan Januari -1, Februari 1, dan Maret April 3 dan 5. Untuk semi totalnya 2856,1 dan Maret April 4302,5. Di semi average-nya Y1-nya kita jumlahkan terus di Januari dan Februari dijumlahkan untuk mendapatkan Y1, dicari rata-ratanya. Kemudian kita dapat 1428,05, dan untuk Maret April kita jumlahkan terus kemudian kita cari rata-ratanya, kita dapat 2151,25 atau Y2 dengan rumus tren awal di Januari Februari Y1 plus B kali X, dan Maret April Y2 plus B kali X. Dengan kita udah mendapatkan data kelompok 1 dan 2, kita cari rata-rata semi average-nya. B sama dengan Y1 dikurang
B sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi N sama dengan 2151,25 dikurang 4128,05 dibagi 2. Ketemunya 144,6. Jadi bulan Juni sama dengan 1438,5 ditambah 144,64 kali 9 sama dengan 1438,5 dan ditambah 1301,76, hasilnya 2739,81. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Bang Agus. Ya, saya akan melanjutkan dari data genap kelompok ganjil. Data impor dari data impor non-migas Indonesia diambil data dari bpjs.go.id. Pada bulannya yaitu dari bulan Januari sampai dengan Juni. Karena datanya berjumlah 6 dibagi 2 menjadikan 2 kelompok sehingga setiap kelompok mendapatkan 3 bulan. Sehingga data yang didapatkan data genap dan kelompoknya ganjil yaitu 3. Pada X kita taruh periode dasarnya di Mei sehingga pada bulan Mei X-nya sama dengan 0 dan April -1, Maret -2, Februari -3, Januari -4 dan Juni 1. Semi total didapat dari jumlah data pada kelompok tersebut. Pada kelompok 2 jumlahkan dari ketiga bulan tersebut kemudian dibagikan jumlahkan ketiga data dari bulan tersebut. Dan juga pada semi total kelompok 1 juga sama, yaitu dijumlahkan ketiga data pada bulan tersebut. Kemudian semi average-nya diambil dari semi total dibagikan jumlah total anggota bulan pada kelompok tersebut, yaitu 38247,2 dibagikan pada kelompok 2 terdapat 3 bulan, yaitu dibagi 3 sehingga didapatkan 12,749,07. Dan pada semi average kelompok 1 sama 41274,4 dibagi 3 sehingga didapatkan 13758,12. Sehingga tren awal tahun tren bulan awal bulan kemudian Y1 plus Y1 yaitu semi average ditambahkan B dikalikan X. B nya kita dapatkan dari Y2 -1 per N. Y2 nya berupa 13768,12 dikurangi 12749,07 dan E nya 3 pada setiap kelompok sehingga dibagikan 3 sehingga mendapatkan hasil B 336,35. Sehingga dapat kita prediksikan pada bulan Juli karena prediksi awal periode dasarnya pada bulan Mei sehingga diambil pada kelompok 1. Sehingga yang diambil semi total semi average kelompok 1 yaitu 13758,12 ditambahkan B-nya 336,35 dikalikan X pada bulan Juli yaitu 2. Karena setelah bulan Juni-Juli sehingga X-nya setelah 1 2. Sehingga didapatkan 13758,12 ditambahkan 672,7 sehingga didapatkan hasil pada bulan Juli dapat diprediksikan 14430,82. Kemudian data ganjil dengan menambahkan periode. Data ini diambil dengan peredaran uang kartal pada bulan September 2020 hingga September 2021 diambil dari data bps.go.id. Diambil dari bulan September hingga September 2020 hingga 2021 sehingga didapatkan jumlah bulan 13. Sehingga pada bulan Maret kita tambahkan menjadi 2 pada setiap kelompoknya. Sehingga pada kelompok 1 bulannya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kemudian diulang lagi Maretnya pada kelompok 2 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kemudian periode dasarnya kita ambil di bulan Desember sehingga X pada bulan Desember 0. Dan
dan November -1, -2, dan -3, dan seterusnya. Semi total pada kelompok 1 diambil dari jumlah beredar pada kelompok 1 dijumlahkan, kemudian mendapatkan hasil 4958188, dan semi total kelompok 2 5166637, dan semi average-nya 708312,5, yaitu diambil dari semi total dibagikan jumlah bulan pada kelompok 1, dan 738019,6 pada kelompok 2, yaitu diambil dari 5166137 dibagikan 7. Tren awal tahun pada kelompok 1 Y1 plus B kali X dan Y2 plus B kali X, sehingga kita ambil B Y2 min Y1 N min 1, karena tadi datanya kita jumlahkan ditambahkan 1, sehingga 738019,6 dikurangi 708312,5 dibagikan 6, sehingga didapatkan 4951,179, sehingga dapat kita prediksikan pada bulan Oktober 2021 mendapatkan 708312,5 diambil dari Y1 ya, dan ditambahkan 4951,179 yaitu B dikalikan X pada bulan Oktober 2021 yaitu 10, sehingga didapatkan hasil 757842,3. Kemudian data ganjil dengan menghilangkan periode. Pada tabel ini pada bulan Maret dihilangkan, sehingga bulannya menjadi cuma 12 dan 6 bulan pada setiap kelompok. Pada periode dasarnya kita ambil di antara April dan Mei, sehingga pada bulan Mei 6, Juni 3, Juli 5, dan seterusnya. Semi total kelompok 1 diambil dari jumlah peredaran dari kelompok 1 dari bulan September hingga Februari didapatkan 4265728, dan kelompok 2 4473678. Semi average-nya 710954,7 diambil dari 4265728 dibagikan 6, dan semi average kelompok 2 745612,9 didapat dari 4473678 dibagikan 7 dibagikan 6, jumlah kelompok 6. Kemudian tren awal tahun pada kelompok 1 Y1 plus B kali X dan kelompok 2 Y2 plus B kali X, karena periode dasarnya di antara bulan April dan Mei, kita menggunakan tren awal tahun pada Y2 plus B kali X. Ya, B diambil dari Y2 min Y1 per N plus 1, yaitu 745612,9, yaitu Y2 dikurangi 7109547 dibagikan tadi ini seharusnya 6 plus 1 sehingga 7 menghasilkan 4951,179, sehingga dapat kita prediksikan pada bulan Oktober 2021 708312,5, yaitu pada semi average kelompok 2 di plus 4951,179 dikalikan X pada bulan Oktober 2021 yaitu 10 sama dengan 757842,8. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.